Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan manajemen operasional mengenai analisis manajemen operasi dari PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak saya Salman. Pertama, PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR adalah perusahaan gas konsumen food atau biasa disingkat FMCG terkemuka di Indonesia berdiri sejak 1933. Anak perusahaan dari Unilever Global menawarkan lebih dari 40 merek ikonik seperti Rinso, Pepsodent, dan Bangun, Sariwangi, dan Wols melalui segmen home and personal care serta food and refreshment dikenal karena jaringan distribusi luas, pabrik bersertifikasi halal, dan komitmen pada bisnis berkelanjutan dengan visi menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sesuai strategi The Unilever Purpose. Go public pada tahun 1982 dengan kode saham UNVR di BEI. Visi misi menjadi pemimpin bisnis berkelanjutan, menciptakan masa depan lebih baik, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan membangun dunia lebih adil sejalan dengan strategi The Unilever Purpose. Selanjutnya, secara umum struktur operasional di PT Unilever Indonesia Tbk dipimpin oleh jajaran direksi dan dibagi berdasarkan divisi produk utama serta didukung oleh berbagai fungsi pendukung utama. Lalu jajaran manajemen operasionalnya, operasi perusahaan dikelola di bawah Dewan Direksi atau Board of Directors yang memiliki peran kunci termasuk yang pertama ada Presiden Direktur, memimpin keseluruhan perusahaan. Yang kedua ada Direktur Supply Chain atau rantai pasokan, bertanggung jawab langsung atas seluruh aspek operasional produksi, pengadaan, dan distribusi. Yang ketiga ada Chief Financial Officer atau Direktur Keuangan, mengelola aspek keuangan operasional. Yang keempat ada Direktur Human Resource and Corporate Relation atau SDM dan hubungan korporat. Yang kelima, Direktur Customer Development atau pengembangan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu divisi produk. Unilever mengadopsi struktur yang mengelompokkan bisnisnya ke dalam beberapa divisi utama berdasarkan kategori produk yang beroperasi dengan otonomi tertentu namun tetap terkoordinasi secara global dan lokal. Divisi-divisi tersebut meliputi yaitu yang pertama di home care, perawatan rumah tangga, yang kedua personal care dan beauty, dan well-being yaitu perawatan tubuh, kecantikan dan kesehatan. Yang keempat ada food and refreshment yaitu makanan dan minuman. Yang terakhir ice cream. Fungsi pendukung operasional itu aktivitas operasional harian yang didukung oleh individu fungsional antara lain sistem bisnis dan IT. Yang kedua audit internal yaitu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar. Yang ketiga yaitu unit produksi tersebar di 8 pabrik di seluruh Indonesia. Yang terakhir yaitu jaringan distribusi di mana didukung oleh lebih dari 600 distributor di seluruh negeri. Selanjutnya, desain produk dan layanan. Desain produk dan layanan PT Unilever berfokus pada inovasi berkelanjutan, kemasan menarik, dan adaptasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen MCK harian, mencakup diversifikasi merek seperti Pepsodent, Sunsilk, Rinso, dan Lipoy. Dan strategi desain goods and service yang menyesuaikan pasar, mengedepankan kualitas, fungsi, estetika, serta nilai tambah sosial lingkungan. Unilever Sustainable Living Plan melalui program seperti bank sampah dan paten UMKM. Yang pertama mengenai desain produk atau goods. Ekspansi portofolio untuk menambah kategori produk seperti kecantikan premium, makanan nabati atau plant-based, serta vitamin dan suplemen. Di luar produk rumah tangga dan perawatan pribadi tradisional. Akuisisi merek untuk mengakuisisi merek-merek potensial seperti Globita untuk memasuki segmen baru. Penetrasi pasar untuk
bioteknologi material baru dan memiliki lebih dari 20.000 paten. Adaptasi pasar untuk menyesuaikan produk dan pemasaran sesuai tren konsumen, termasuk kampanye pro lokal dan pemanfaatan media sosial. Selanjutnya, elemen kunci SDM di Unilever. Yang pertama ada pengadaan atau sourcing. Bermitra langsung dengan petani lokal untuk bahan baku, sering disebut dengan agricultural supply chain. Berfokus pada kualitas termasuk melalui program penilaian dan standar mutu. Selanjutnya, produksi atau manufacturing memiliki beberapa pabrik di Indonesia seperti Cikarang, Jakarta, Lumpur, dan lain-lain untuk berbagai jenis produk. Menggunakan strategi produksi skala besar saat bahan baku tersedia atau strategi push. Selanjutnya, pengelolaan persediaan atau inventory management. Mengelola inventory secara efektif dengan menggunakan metode echelon inventory untuk menjaga ketersediaan produk akhir tanpa stock out. Selanjutnya, integrasi dan teknologi. Memanfaatkan sistem SAP atau sistem aplikasi dan produk dalam pengelolaan data untuk mengintegrasikan perencanaan produksi dan distribusi. Menggunakan transformasi digital industri 4.0 untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan efisiensi. Selanjutnya, kemitraan strategis. Membangun hubungan kuat dengan pemasok, distributor, dan pelanggan. Yang terakhir, distribusi atau distribution. Menggunakan jaringan gudang pusat dan depot-depot regional untuk distribusi produk ke pasar. Selanjutnya, proses produksi Unilever. Manajemen rantai pemasok atau supply chain management bekerja sama dengan petani lokal untuk bahan baku. Agricultural supply chain menggunakan sistem terintegrasi seperti SAP untuk perencanaan dan kontrol. Fokus pada efisiensi dengan pengurangan limbah melalui pendekatan yang manufacturing, menganalisis value stream, mengurangi aktivitas non-value added. Yang pertama, manufaktur dan logistik. Pabrik di Indonesia seperti Jababeka, Rumput memiliki kapasitas besar dan strategi dan sering diperluasan. Menggunakan teknologi terkini dan otomasi untuk efisiensi. Logistik efisiensi dengan model direct dispatch dari pabrik ke pusat distribusi. Yang kedua, inovasi dan pengembangan produk. Menggabungkan produk warisan global dengan kebutuhan konsumen lokal. Fokus pada produk fungsional dan inovasi. Contohnya pabrik skincare terbesar di Asia. Baik, yang selanjutnya ada kualitas PT Unilever. Kontrol kualitas menyeluruh atau Total Quality Management atau TQM. Kontrol diterapkan di semua fase bahan baku, proses, pengemasan, hingga layanan konsumen. Lalu memenuhi standar global seperti sertifikasi FSSC 22.000 untuk makanan dan es krim dan standar kualitas keamanan relevan lainnya seperti ISO 9001. Lalu peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Menggunakan prinsip Deming untuk terus meningkatkan sistem produksi dan layanan dan mengukur kinerja melalui metrik seperti unit yang diproduksi per hari, pertanyaan konsumen yang ditangani, dan lain-lain. Lalu ada komitmen SDM dan etika. Sekolah bisnis kualitas internal melatih karyawan untuk keahlian kualitas kendala dan manajemen transparan dan etis membangun hubungan baik dengan pelanggan. Yang terakhir ada keberlanjutan. Program seperti Unilever Sustainable Living Plan atau USLP mendorong efisiensi dan pengurangan jejak lingkungan, misalnya seperti kemasan Dove
dari Kertas. Baik, kesimpulannya yaitu manajemen operasional PT Unilever menunjukkan perusahaan mengedepankan efisiensi, kualitas, dan inovasi melalui transformasi model bisnis menjadi lebih fokus pada kategori integrasi rantai pasar yang kuat dengan petani lokal atau agricultural supply, penetapan total quality management, serta pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada pertumbuhan dan wirausaha, semuanya didukung oleh prinsip bisnis etis dan komitmen berkelanjutan untuk menjaga kepuasan pelanggan dan posisi kompetitif di pasar global. Poin-poin kunci manajemen operasional Unilever yaitu yang pertama ada struktur organisasi, di mana transformasi dari matriks ke seluruh berbasis grup bisnis atau kecantikan, perawatan rumah, nutrisi, es krim untuk fokus dan efisiensi yang lebih baik. Yang kedua, manajemen rantai pasar atau SCM, di mana petani lokal bekerja sama langsung dengan petani lokal untuk bahan baku, mengurangi ketidakpastian pemasok atau disebut agricultural supply. Yang kedua, integrasi, mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan retail melalui sistem pull and push. Yang ketiga, outsourcing, menggunakan pihak ketiga untuk proses tertentu seperti pengemasan. Selanjutnya, pengendalian inventory dan distribusi, efektif menjaga ketersediaan produk. Yang ketiga, ada manajemen kualitas atau PGM. Yang pertama ada proaktif, di mana mengatasi masalah kualitas sebelum menjadi keluhan pelanggan melalui root cause analysis dan tindakan pencegahan. Yang selanjutnya pelatihan, di mana karyawan harus dilatih tentang teknologi dan standar kualitas terbaru. Yang terakhir ada desain produk dan layanan. Fokus konsumennya desain kemasan menarik dan inovatif, serta sering melakukan perubahan desain sesuai tren pasar. Selanjutnya R&D yaitu riset mendalam tentang perilaku konsumen, persaingan dan